DPRD Jember sudah meminta klarifikasi ke Pemprov Jatim terkait beredarnya surat Mendagri yang menjatuhkan sanksi ke Bupati dan DPRD Jember. Pemprov Jatim menjelaskan surat tersebut merupakan surat pendelegasian dari Mendagri ke Pemprov Jatim untuk menyusun sanksi yang akan dijatuhkan terkait persoalan dan keterlambatan APBD tahun 2020. Sanksi yang akan diberikan itu adalah tidak diberinya hak administratif keuangan baik gaji maupun tunjangan. Sesuai aturan dan hasil pemeriksaan Inspektorat Pemprov Jatim, Pemprov Jatim menilai keterlambatan APBD tahun 2020 merupakan kesalahan Bupati sehingga DPRD tidak akan dikenai sanksi. Sanksi itu berupa apa? Kalau sanksi yang diterapkan adalah tidak diberinya hak-hak administratif keuangan selama 6 bulan. Selama 6 bulan? Selama 6 bulan. Berarti DPRD tetap menerima itu ya? Karena ya, tidak... DPRD tetap menerima, itu sudah hasil dari evaluasi gubernur menyampaikan secara lisan kepada kami, disaksikan oleh teman-teman Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember. Saat ini Pemprov Jatim sedang menyusun sanksi terkait keterlambatan APBD tahun 2020. Namun DPRD belum mendapatkan informasi kapan sanksi tersebut akan dijatuhkan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Puluhan anak-anak muda usia produktif yang tergabung dalam Nur Yasin Center atau NYC Milenial ini terdiri dari sejumlah elemen mahasiswa maupun organisasi kepemudaan yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada masyarakat. Wadah baru ini didirikan untuk merangkul anak-anak muda berprestasi yang memiliki semangat tinggi dalam menciptakan perubahan. Mereka nantinya akan digembleng untuk mengasah skill dan juga keterampilan sesuai dengan bakat yang telah dimiliki. Menurut anggota DPR RI Nur Yasin, pembangunan kualitas sumber daya manusia memang harus terus dioptimalkan agar generasi milenial memiliki kesiapan yang matang dalam menghadapi periode bonus demografi Indonesia yang diprediksikan akan terjadi pada tahun 2030 hingga 2040. Di masa itu, jumlah penduduk yang berusia 15 hingga 64 tahun atau usia produktif akan lebih besar daripada jumlah penduduk yang bukan usia kerja atau usia 0 sampai 15 tahun dan juga usia di atas 64 tahun. Jika generasi tenaga kerja yang besar itu hanya memiliki kualitas SDM yang sangat rendah, maka justru akan menjadi beban demografi, karena hanya akan menjadi tempat asal tenaga jongos terbesar di dunia. Tenaga kerja produktif sangat banyak, dan itu hanya akan unggul kalau generasi adik-adik ini dibimbing, diisi, dan diberikan pelatihan-pelatihan dari sekarang. Kalau tidak, dia akan menjadi justru beban demografi, bukan bonus masalah demografi. Itu intinya. Diharapkan para generasi muda yang akan diasah dengan berbagai macam keterampilan ini bisa menjadi pionir yang memberikan manfaat konkret di tengah-tengah masyarakat dengan sejumlah kegiatan sosial yang akan segera dilakukan. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Yang intinya ia menyampaikan bahwa Supriyono membenarkan jika dirinya dipanggil oleh Inspektorat perihal status di media sosial. Namun pria yang juga ASN dan menjabat sebagai Kasih Tantrip Kecamatan Jombang ini menegaskan bahwa status itu dibuat karena sebagai Ketua PGRI bukan sebagai ASN. Ia mengaku biasa saja dan tidak takut setelah diperiksa Inspektorat karena ia merasa tidak bersalah. Bahwa sebagai Ketua PGRI Jember memang mengemban amanah untuk selalu memperjuangkan kesejahteraan para guru dengan cara memperjuangkan hak termasuk kenaikan pangkat. Dalam pemeriksaan, Supriyono mengatakan ada 3 orang yang memeriksa soal status yang dibuat. Namun sayang ia tidak mau untuk menyebutkan nama petugas pemeriksa dari Inspektorat tersebut. ya kan itu kan ya artinya Bupati sebagai pembina ASN atau kepegawaian. Ya mungkin nggak tahu itu tadi secara samar disampaikan, mungkin ada yang apa ya, ada yang baper gitu ya katanya, bahasanya mereka ada yang baper. Ya kalau memang di pernyataan saya itu ada yang salah, ya monggo.
Ya tidak jelas ya siapa yang baper. Ada yang baper Pak, gitu. Baper itu apa bapernya bupati, kita nggak ngerti ya, kita nggak nelisik lah siapa yang baper. Tapi Sementara pihak inspektorat saat ini belum bisa dimintai keterangan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Aksi pelaku pencurian dalam rumah milik Jafar, warga Jalan Mawar, Dusun Kerajaan, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Jember terekam CCTV milik warga sekitar. Di dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat mondar-mandir di depan rumah milik Jafar. Terlihat pelaku memakai kaos putih dan celana pendek memasuki rumah korban dengan memanjat dinding pagar rumah. Menurut keterangan korban, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai 40 juta rupiah dan perhiasan berupa cincin dan gelang yang terbungkus kantong plastik warna hitam. Jam 2 lebih 23 pas di kamar. Tahunya jam berapa? Jam 5. Jam 5 pagi ya? Uang sama perhiasan Senilai berapa, Mas? senilai 50 kak. Ini sempat terekam CCTV, Pak, ya? Iya. Kejadian gitu. Kini kasus pencurian ini tengah ditangani petugas kepolisian Mapolsek Balung. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Ahmad Fauzi Zamaroni diringkus oleh tim gabungan Kejati Surabaya dengan tim dari Kejaksaan Negeri Jember. Ahmad Fauzi Zamaroni diketahui merupakan buron kasus LP2 SEM Pemprov Jawa Timur tahun 2009-2010 yang lalu. Belum sampai di sidang terpidana, langsung kabur di berbagai kota dan terakhir berhasil ditangkap di rumahnya di Desa Sumberan, Kecamatan Ambulu, Jember. Menurut Kasipitsus Kejari Jember Setio Adi Wicaksono, bahwa terpidana Ahmad Fauzi Zamaroni seharusnya sudah menjalani hukuman pada tahun 2010 silam usai divonis. Namun saat proses hukum, Ahmad Fauzi tidak pernah hadir dan melarikan diri. Terpidana terbukti bersalah dan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan hukuman 6 tahun penjara dan juga denda 50 juta rupiah serta membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah 415 juta rupiah. Kami bersama dibantu dengan jajaran intelijen dapat membantu pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana atas nama Zamroni, di mana terpidana tersebut sejak tahun 2010 sudah melarikan diri ke berbagai macam daerah. Untuk kasusnya sendiri apa Pak? Terpidana Ahmad Zamroni adalah terpidana kasus bansos LP2 SEM di tahun 2008. Nah, tapi tahun 2010 barulah ingkrah di PN Tipikor Surabaya. Kini terpidana Ahmad Fauzi Zamaroni dijebloskan ke Rutan Kelas 2 Jember untuk menjalani hukuman. Sebelum ditangkap, terpidana mengaku sering berpindah tempat dari Jakarta dan Surabaya, namun akhirnya ditangkap di rumahnya. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Terjadi kebakaran. Terekam dalam video amatir warga, kejadian kebakaran gudang penyimpanan es dan aset pelabuhan Pantai Puger yang ada di area TPI Puger, Kecamatan Puger, Jember. Kurang lebih 1 jam, petugas PMK dengan dibantu oleh aparat kepolisian dan juga TNI berhasil memadamkan api. Menurut warga, kejadian kebakaran terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan api diduga berasal dari luar gudang. Ya alat-alat di dalam untuk tempat proses ikan. Seperti apa saja itu, Pak? Dan Sebagainya. Pak, ini api ini kira-kira berasal dari mana? api Dugaan, Pak. berasal dugaan dari luar. Oh, dari luar. Iya, kira-kira jam berapa? Kira-kira jam 6 terjadi. Petunjuknya keluar, dia baru ada kejadian. Dari luar dari proses. Kerugian kurang lebih 8 juta. Kini pihak kepolisian Mapolsek Puger masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran tersebut.
Dari Puger Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Bahwa DPR ini hanya melihat kebutuhan oligar negara ini. Masa yang melakukan aksi damai di bundaran DPRD Jember ini menuntut agar RUU Omnibus Law tidak disahkan. Korlap aksi Dino menjelaskan jika RUU tersebut tidak baik jika diterapkan di Indonesia, karena RUU Cipta Kerja ini dinilai lebih berpihak pada investor dibandingkan kepada masyarakat. Selain itu, ia juga mengatakan RUU ini tidak baik bagi lingkungan karena di dalamnya ada penghapusan amdal lalin, sehingga pembangunan perusahaan bisa seenaknya tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya. Ini bagaimana kemudian Dewan Perwakilan Rakyat melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja yang notabene itu diprotes oleh banyak masyarakat di penjuru tanah air ini. Padahal kita yakini bahwa rancangan undang-undang tersebut apabila kemudian disahkan akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat secara luas. Yang pertama, yang menjadi fokus kajian kami, ya kita yakini bahwa secara material pasal per pasal setelah kita kaji bahwa rancangan undang-undang ini nantinya akan kemudian dapat melanggengkan kerusakan lingkungan karena menghilangkan fungsi AMDAL begitu. Ia berharap aspirasi ini bisa didengar oleh DPRD dan disampaikan ke pemerintah pusat agar tidak mengesahkan Omnibus Law karena tidak berpihak kepada masyarakat khususnya kaum buruh. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara oleh aparat kepolisian Resort Jember, ledakan diduga saat pemilik toko Sudarmaji akan menyulut rokok dan dalam sekejap api langsung menyambar tabung gas yang bocor. Sontak ledakan tersebut membuat kondisi toko berlantai 3 porak-poranda dan Sudarmaji pun menjadi korban dengan luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Betul, jadi penyebab terjadinya ledakan tersebut memang disebabkan karena tabung gas yang bocor, kemudian karena suasana di rumah ini tidak ada ventilasi, akhirnya Bapak Sudarmaji selaku korban tersebut menyalakan rokok, dampaknya langsung ada timbul ledakan yang menyebabkan pintu rolling door ini. Sementara itu keluarga korban Sufi Arifanda mengaku saat kejadian Sudarmaji berada di lantai 1, sedangkan dirinya beserta anggota keluarga yang lain berada di lantai 2 dan 3. Kondisi sudah hancur semua. Korban ada ayah saya juga lagi di rumah sakit. Untuk lukanya saya juga belum tahu pasti karena belum sempat ke sana. Di sini juga banyak olah TKP kan. Jadi kondisinya kayak gini. Untuk di rumah ini yang tinggal itu ada ayah, ibu, nenek, adik saya 2 cowok cewek. Tapi dibawa ke rumah sakit sama? Yang dibawa ke rumah sakit ayah saya. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi karena rem truk Fuso yang disopiri pria berinisial S diduga mengalami remblong saat melaju dari arah timur ke barat di atas jalan menurun di Jalan Raya Sempolan, Kecamatan Silo. Karena tidak bisa mengendalikan, tabrakan beruntun tak dapat terhindarkan. Truk menabrak 6 sepeda motor, 1 truk pengangkut air dan menabrak rumah warga. Akibat kejadian tersebut, 4 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 1 lagi meninggal saat dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Sementara 5 korban lainnya menjalani perawatan di Puskesmas Silo. Kecelakaan terjadi dari arah timur ke arah barat, yaitu truk Fuso pertama kali truk Fuso menabrak kol diesel. Setelah terjadi tumpuran, kol diesel menabrak motor, dua unit motor tabrakan, lalu kol dieselnya terguling, dan lalu truk Fuso tetap jalan sampai menabrak 2 unit motor kembali. Kronologis kejadiannya seperti itu. Untuk korban masih kita dalami, sementara masih kita cek ke rumah sakit. Sementara kami masih belum melakukan olah TKP. Setelah evakuasi akan kami lakukan olah TKP. Untuk hasil akan kami sampaikan kepada rekan-rekan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Jajaran Satlantas Polres Jember dan Polda Jatim melakukan olah TKP lanjutan di lokasi kecelakaan maut truk pengangkut kedelai dengan truk bermuatan air mineral. Berikut sepeda motor di depannya hingga menyebabkan 5 korban tewas.
Dari hasil olah TKP, kecelakaan beruntun tersebut dikarenakan truk pengangkut kedelai mengalami remblong dan pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga menabrak beberapa motor dan truk lainnya. Kejadian laka yang kemarin malam kita lakukan olah TKP, karena situasi pencahayaan yang kurang, maka kami lanjutkan pada pagi hari ini untuk melaksanakan olah TKP lanjutan. Sekaligus kami mengklarifikasi untuk jumlah korban meninggal dunia, jumlahnya adalah 5 orang. Tidak seperti yang diberitakan jumlahnya 7, tapi kami klarifikasi bahwa yang meninggal adalah jumlahnya 5 orang. Dan yang luka jumlahnya 5. Jadi totalnya seluruh untuk korban 10 orang. Dan kendaraan yang terlibat adalah 1 unit truk Fuso, 1 unit cold diesel, beserta 6 sepeda motor. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Sektor pertanian di Jember saat ini juga lesu, seperti yang dialami oleh petani kubis yang ada di Kecamatan Muluhan. Meski kualitas hasil panen kubis cukup baik, namun harga komoditas kubis di tingkat petani mengalami penurunan yang sangat parah. Dari Rp2.000 hingga Rp1.500 menjadi Rp200 hingga Rp300 per kilogram. Itu pun sudah merupakan kubis pilihan yang memiliki kualitas super. Kondisi ini tentu sangat merugikan para petani karena tak seimbang dengan besarnya biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Sebagian petani terpaksa menjual secara eceran ke pasar kecil yang ada di pedesaan, namun sebagian petani juga tidak melakukan karena takut semakin merugi. Ya, parah petaninya. Petaninya parah. Iya, petaninya parah. Gimana ya kalau udah kiriman luar udah gak masuk, udah kayak petani udah nangis kayak gitu. Kalau ini udah tak ecer di pasaran aja. Masuk ke pasar kecil itu ya. Pasar-pasar induk soalnya sekarang udah gak main kubisnya. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Dusun Limbung Sari, Kecamatan Ajung, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti acara pelepasan bibit ikan nila sebanyak 5.000 bibit. Nah, pasti pemirsa di rumah penasaran kan dengan bagaimana kegiatannya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Jika dilihat sepintas, tidak ada yang spesial di sungai kecil ini. Namun warga yang ada di Dusun Limbung Sari, Kecamatan Ajung, yang tergabung dalam komunitas Gubuk Pustaka Dalung ini mampu merubahnya menjadi sebuah edukasi yang sangat menarik. Dengan pembuatan keramba yang dibuat dari bahan-bahan sederhana seperti potongan bambu dan karung, bisa dimanfaatkan menjadi tempat perawatan bibit ikan nila yang didapat dari swadaya donatur. Di antaranya kawan-kawan Forum Sastra Jember dan Ngobrol Film Jember, di mana bantuan ini nantinya akan disalurkan kepada masyarakat sekitar dengan harapan dapat mendongkrak perekonomian desa sekitar yang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata, sehingga dapat menggerakkan berbagai sektor lain terutama sektor ekonomi. Bibit yang kita lepas di sungai itu akan dipasrahkan penuh terhadap masyarakat terkait dengan keuntungan dan labanya. Itu diambil masyarakat sendiri dan dikelola sendiri. Karena target kita bukan di pengembangan ekonominya, tapi sebagai pengembangan penjagaan kelestarian lingkungan ini, Mbak. Oh, berarti memang itu untuk memang untukkan masyarakat. Nah, benar. Nah, secara umum nih Mas, harapannya ke depan Mas Ading sendiri. Harapannya ke depan semoga masyarakat Dusun Limbung Sari, Desa Ajung ini, khususnya Kabupaten Jember, bisa menyadari bahwasanya menjaga lingkungan itu sangatlah penting sekali. Tidak boleh membuang sampah di sungai, meracun, menyetrum dan semacamnya. Karena hal-hal itu akan merusak ekosistem yang ada di aliran sungai. Terima kasih Mas Adim atas waktunya. Sama. Diharapkan nantinya upaya ini dapat menjadi langkah awal kesadaran masyarakat Jember untuk menjaga ekosistem sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan pelepasan bibit ikan nila yang ada di Dusun Limbung Sari, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Diharapkan pemirsa melalui kegiatan ini masyarakat desa khususnya dapat menjaga lingkungan mereka untuk pemanfaatan ekonomi lokal yang ada di desa tersebut. Demikian tadi pemirsa, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Sietma, DKAJ melaporkan.